Saya mengikuti dari awal ya Bang, menanggapi Edis TV, kemudian kita membicarakan ini itu di dalamnya tadi sudah. Ya memang pada akhirnya pendapat saya begini sih, apapun yang saudara-saudara dapat pandang baik dari kedua sisi tadi, ya dipandanglah seperti itu. Ya. Mungkin kalau kita harus mencari perbedaan antara selibat dan tidak, tentunya mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing tentunya ya. Tapi kalau kita kembali harus kepada kemaksud mengapa dibuat suatu disiplin selibat, tentu gereja Katolik itu gereja yang sudah 1000 tahun waktu itu ya, sudah mengalami kehidupannya gitu. Bukan menentukan itu dengan mudah, tidak. Tetapi secara sekilas saya sampaikan bahwa mengikuti seperti Kristus itulah yang sulit. Seperti Kristus itulah juga yang dicontohkan oleh beliau kepada kita. Dengan maksud-maksud seperti bisa lebih fokus kepada pelayanan Allah, itu berarti sesuai dengan ayat yang Kristus sendiri sampaikan. Kemudian dengan maksud yang lain juga ada, tadi sudah dibahas bagaimana juga kalau kehidupan imam yang berkeluarga itu tanda petik ditanggung oleh gereja, ya, itu juga mungkin ada di dalam pemikiran pada waktu itu ya. Padahal pada waktu itu dana itu sangat kurang untuk operasional dan sebagainya. Juga mengenai kehidupannya ya, kita tahu bahwa 1000 tahun yang lalu bisa digambarkan gereja-gereja dan seminari serta macam kapel-kapel begitu selalu bukan ada di kota-kota ya, tapi ada di pucuk-pucuk gunung begitu. Maka kehidupan imam itu penuh dengan kontemplasi, perenungan-permenungan dalam hidupnya, suasana yang harus mendukung, status juga termasuk satu diantaranya. Bayangkan kalau ketika berdoa begitu di kapel-kapel yang sunyi dibutuhkan suatu situasi tertentu begitu ya, ada teriakan sayang gitu kan, nggak lucu. Kemudian suara bayi nggak lucu juga gitu. Nah begitu juga dengan pihak yang lain, saya kira perannya juga mengambil peran yang sama ya, tapi dengan latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Kekurangan dan kelebihannya juga kita akui. Cuma kalau kita kaitkan sekarang dengan jawaban seorang Edis TV, ini yang ngawur, yang nggak harus ada di dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Ya, pahami dulu maksud dari gereja lain seperti apa, iman orang lain seperti apa. Jangan asal berapologet, ya, hanya tahu baca Alkitab 7 kali, kemudian mencoba menjawab hal-hal yang bukan di dalam pengetahuannya. Ini menjadi kebodohan yang terus diturunkan kepada anak cucunya di kemudian hari. Tidak begitu kawan. Kekeliruan Anda ini fatal ya. Sama fatalnya dengan gereja-gereja lain yang mengatakan jika ada orang murtad jangan diterima kembali kepada gerejanya katanya. Bahkan suatu himbauan untuk mengusir. Ini keliru lagi di zaman sekarang yang banyak diambil alih oleh pihak mereka. Karena itu kita berusaha menertibkan ya, kemudian menjabarkannya menjadi sebuah rambu-rambu serta pagar bagi pihak kita ya untuk dapat mengetahui. Nah itu semua disampaikan oleh Bang Gea. Nah karena itu jauh kita harus kembali lagi turun gunung ya untuk meluruskan hal seperti ini ya, karena banyak sekali disalahartikan, terutama kalau kita sebagai awam begitu yang melihat seperti ini mengganggu. Jelas sekali dari pemahaman saudara-saudara kita yang lain itu kerdil, kemudian punya niat yang tidak baik. Gitu. Bayangkan kalau saya ditanya oleh pihak yang lain dikatakan, kalau di pihak Anda itu dikenal dengan Romo, bagaimana pendapat Anda tentang pendeta yang kawin, yang ini itu? Masa harus saya jawab, ya pendeta itu bego, bodoh, dia membawakan selalu hal keduniawiannya di dalam khotbah. Ini contoh ya. Ketika dia tidak diberi jatah malam ini, besok dia berkhotbah, hai wanita, tunduklah kepada para suami. Ya kan nggak begitu bro. Kita bantu sebisa mungkin dengan bahasa yang baik ya, dalam bernegara maupun beragama. Kita sampaikan, ya mungkin mereka mempunyai arti sendiri. Silakan tanya kepada pihak itu. Saya kira dengan begitu tidak terjadi kekeruhan dan kebisingan gitu di internet ya. Terutama kalau saya lihat, mengapa sih gereja-gereja yang sumur jagung yang cuma ditutupin terpal itu banyak penyerang Katolik? Ini pertanyaan loh buat kita.
Kita mau tertibkan gimana lagi? Haruskah kita laporkan ke KWI begitu untuk disampaikan ke PGI agar bisa lebih menertibkan lagi dan sebagainya? Ini kan jadi panjang. Nah, inilah para apologet-apologet yang non-Katolik ya, yang menurut saya, kacamata saya secara pribadi, tidak memahami segala konteks di dalam kitab suci. Kedua, kurang pengendalian diri. Apakah mereka diberi wawasan psikologika dan kejiwaan ya, psikis dalam hal ini? Kok nggak bisa menarik orang masuk, bahkan menjadi sebuah tempat gontok-gontokan di internet itu? Begitupun dalam hal berwawasan logikanya, apa yang disampaikan yang secara logis menurut dia bertentangan dengan logis kita. Ini yang terjadi memang. Nah, itulah Bang yang akhirnya harus saya sampaikan di sini tentunya ya. Bahwa banyak memang mereka yang mengaku Kristen tidak berkualitas sebagai seorang Kristen ya. Banyak hal dalam ajaran ya, aturan dan apapun itu kelihatan seperti yang liar begitu di tempat lain. Apalagi dengan hadirnya internet tentunya Bang ya. Kita contohkan begini ya, kita sebagai awam tidak bisa mengatakan ini itu. Bukan kita kerdil, tidak. Kita menghormati keputusan gereja hierarki yang lebih tinggi. Tidak bisa kita ambil alih, apalagi dipelintir di masyarakat. Nggak bisa. Ini kita berarti membohongi iman kita sendiri. Nah, di pihak lain, mereka tidak punya aturan seperti itu. Bahkan setiap orang menarik diri keluar, kemudian mengajarkan hal-hal yang menurut logikanya. Disinilah mulai logika-logika itu ditawarkan sebagai suatu ajaran, namun sebetulnya menyesatkan. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Nah, itulah Bang, kira-kira satu putarannya dari saya ya, sambil mengikuti topik yang lain nih. Itu perihal tentang Edis TV-nya tentu dikaitkan dengan statement dia, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Terima kasih Paman RT. Nah, jadi sebelum ke Paman Sayang Sofi, saya tanggapi dulu gini, ya. Kita ini kan sudah berkali-kali menyampaikan kepada kelompok apologet yang menamakan diri apologet Kristiani, sebaiknya bahaslah mengenai teologi atau mengenai pengajaran pada denominasimu. Itu lebih pas. Kalau Anda ditanya misalnya yang Anda tidak tahu, ya jangan merasa so tahu. Kan tidak susah untuk berbicara, oh mohon maaf, itu tolong ditanyakan kepada orang Katolik. Kan selesai. Selesai bahannya, tidak ada lagi pembahasannya. Ya, jadi sayang sekali memang kemudian dia memberi jawaban, itu pun yang nggak ada pendasaran. Ya itu kan menjadi alat bagi orang untuk memutarbalikkan kemana-mana kan. Tidak ada pendasaran, lalu pada akhir-akhirnya malah dia menyalahkan kehidupan selibat, yang justru menunjukkan itu melihat suatu masalah hanya tidak holistik, hanya melihat dan menyalahkan selibat. Dia tidak lihat bahwa situasi di bangsa Indonesia pun ya terjadi juga pelecehan-pelecehan oleh orang yang sudah menikah. Bahkan mungkin ada yang sudah punya istri 2, punya istri 3. Ya. Jadi itulah yang harus diketahui. Jadi jangan asal memberi jawab dan lain sebagainya dan menyimpulkan dengan sendirinya. Maka itu menjadi kesempatan bagi orang justru membuat tanggapan-tanggapan lain. Ya, kalau seandainya dia mengucapkan saya tidak tahu, tanyakan kepada yang meyakini itu, sudah selesai. Nggak ada kesempatan untuk orang lain mempersoalkannya. Nah, kalau mereka tanya di kita misalnya, bisa saja ya, eh, bisa saja ya kita menjelaskan di sini atau dia berikan channel kita ini atau channel yang mana yang pernah menjelaskan. Ya, itu sangat bagus kalau seandainya eh, dibuat seperti itu ya. Jadi tidak tahu ya, saya tidak mengimani ya, katakan tidak tahu. Itu kira-kira. Kemudian Bapak Ibu, mengenai di dalam diskusi mereka tadi ya menyinggung tentang eh, apa tadi yang disinggung ya. Saya agak-agak blank lagi. Ya, tadi menyinggung di dalamnya tentang
kehidupan selibat, kemudian persoalan pelecehan seksual, kemudian pada ujung-ujungnya, memang ujung-ujungnya nggak ada datanya sama sekali. Ya, saya menonton seluruh video ini ya, yang dipersoalkan ya itu aja itu, ya. Dan orang yang diajak ngomong, Edis TV dalam konteks ini, dia tidak bisa memberikan pendasaran ayat kitab suci, ya. Nah, seandainya dia berikan pendasaran, itu sudah cukup bahwa memang di dalam kitab suci itu ada pengajaran itu, bukan baru dibuat pada abad pertengahan. Abad pertengahan itu adalah peneguhan, bukan pembuatan ajaran baru itu. Bukan. Itu bukan ajaran baru. Sudah ada pada zaman bahkan Nabi Yeremia tadi. Nah, kalau ada yang bertanya, ada nggak sejarahnya dalam keyahudian? Ya, terutama pada zaman Nabi Yeremia itu ada. Ya. Mungkin juga pada konteks-konteks orang-orang lain dalam perjanjian lama. Baiklah kita juga membaca dengan seksama bahwa mereka banyak juga yang lajang, selibat. Ya. Tapi mungkin saat ini tidak akan saya jelaskan lebih jauh. Ya, oke, ini Hymn of Christian ini tidak bisa naik ke atas, device not connected. Oke, Bang. Tapi ada pesannya di private chat ya. Terima kasih sudah memberikan link-link itu. Nanti jika ada waktu kita akan bahas. Oke, saya berikan kepada Paman Sayang Sofi untuk menyambung. Silakan. Kayaknya Pak RT mau menyampaikan sesuatu. Silakan dulu Pak RT. Aduh, jadi nggak enak. Silakan dulu lah, Paman dulu lah kalau ada. Enggak apa-apa. Oke, makasih Paman ya. Saya serobot ini. Jadi tadi Bang Gea sampaikan perihal ayat ya. Saya berikan penekanan ke penyampaian saya dalam hal itu, Bang. Jadi itulah ya, kita banyak melihat pihak lain bagaimana asal comot dengan ayat. Padahal kita tahu bahwa di kitab suci itu ada yang semua berasal dari mulut Yesus sendiri ya, yang ditulis oleh keempat rasul dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu jauh kalau kita mau bilang bobotnya itu diperhitungkan sangat yang keempat Injil itu. Maka itulah dulu yang kita prioritaskan. Kemudian memang ada kesempatan lain dikatakan oleh para rasul, namun melalui dirinya sendiri, begitu ya, pemahamannya sendiri dan seterusnya. Itu ada kelas-kelasnya sampai ke wahyu yang berupa nubuatan. Sorry, sebentar.